Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau begitu kapan kita kembali ke Allah? Mulai lahir sampai mati. Ini waktunya kita kembali ke Allah itu sampai kematian datang. هل أتى على الإنسان حين Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu al-azim. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Iqbal Al-Hafiz selaku pengasuh Pondok Pesantren Madarijul Ulum Banjar Agung, dan juga yang saya hormati Bapak Al-Mukarram Ustaz Ahmad Abdul Hafiz selaku pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Muta'allimin dari Jabal Nur, Bukit Hampai. Juga yang saya muliakan Bapak pejabat Kepala Bepan Banjar Agung dan Bapak Kepala Bepan Padang Batu yang saya hormati. Yang saya muliakan juga Bapak Ustadz Muhammad Wahdi dan juga Pak Ustadz Syafi'i, Pak Ustadz Syihabuddin, Bapak Ustadz Maliki, Bapak Ustadz Idi Supriyadi, Pak Ustadz Ahmad Nuri, dan Bapak Ustadz Supriyadi. Khusus Al-Mukarram yang saya muliakan, para wakil takin Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang hadir pada kesempatan ini, ada Bapak Ustadz Abdul Razak, ada Pak Ustadz Haji Syihabuddin, alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya muliakan Bapak-bapak para pimpinan suku dan juga Bapak Ibu para jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari menjelang siang ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama hadir untuk melaksanakan peringatan hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam acara Maulid Nabi ini kelak kita akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita juga mendapatkan keberkahan dari peringatan ini, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang ada hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan yang sudah berpulang ke rahmatullah mudah-mudahan diampunkan Allah segala dosanya. Khusus Hasan Basri, Bapak almarhum Kiai Haji Hasan Bakri,
dan juga almarhum Kiai Saprawi ala hadiniyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu alaihi wa bi karamati Syekh Karam sallallahu alaihi Muhammad wa bi karamati Syekh Karam sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya da'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kayaknya ceramah saya ini agak lama karena airnya berapa gelas, berapa botol. Ada di sangu air berapa botol. Kemudian ada bekakak juga. Jadi ini nggak ada alasan lagi berarti kena haus atau berarti kena lapar. Nggak ada alasan karena sudah dibekali semua. Cuman mengingat waktu, mungkin saya ceramah cuma 5 menit lebih saja. Berapa lebihnya ya kita lihat aja nanti. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya dengan beserta rombongan. Jadi ada kami 3 orang dari Bandar Lampung, ada rombongan juga dari dari Pak Haji Siar, dari Tanjung Kerta. Ada yang satu orang tua kami, namanya Sultan Agus Rendi. Coba berdiri dulu Pak. Alhamdulillah. Walaupun sudah tua tapi ganteng. Yang satu lagi itu yang lagi mutakhassis ini HP ini, itu Dwi Susanto. Silakan Pak Dwi. Ini sopir kemana-mana. Sampai ke Palembang sana, sampai Sumatera Barat itu dia yang nyupir. Jadi jalan-jalan tahu semua dia. Maka saya bilang sama dia, saya agak ragu juga ya. Kok tahu semua jalan, jangan-jangan ada simpanan. Rupanya itu sopir itu salah satu ciri sopir itu tahu jalan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya Pak Ustadz Muhammad Wadi dengan Pak Ustadz Fatul Razak yang sudah menghubungi saya sehingga kita dipertemukan Allah pada hari ini. Membicara tentang peringatan Maulid Nabi, saya pikir nggak asing lagi bagi kita. Karena jangankan berulang tahun, di bulan ini saja mungkin sudah sering kali kita ikuti peringatan Maulid Nabi. Jadi artinya sudah banyak kisah atau keteladanan yang dapat kita contoh disampaikan oleh para mubaligh, para kiai ketika peringatan Maulid itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan saja beberapa hal saja. Di awal tadi itu sudah saya bacakan ayat Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada diri Rasul itu menjadi contoh tauladan yang baik bagi kami. Bagi siapa? Limangka layarjullah. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Wal yaumal akhir, dan bagi siapa orang
yang ingin selamat di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi siapa orang yang ingin zikir yang banyak. Saya pikir 3 poin ini yang kita ambil dari sepotong ayat ini yang kita coba untuk menganalisa, mengkajinya. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu hikmah daripada peringatan Maulid Nabi ini, pertama, meningkatkan rasa kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita menumbuhkan dan meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Rasul. Sebab beliau sangat mencintai kita. Belum lahir kita ke bumi ini, kita sudah disebut-sebut sama beliau. Pernah satu ketika Rasulullah bicara kepada para sahabat. Kata Rasul, saya rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Kata para sahabat, kami juga ikhwan ya Rasul. Kata Rasul, bukan. Kalian bukan ikhwanku, tapi sahabatku. Jadi kalau sahabat Nabi itu orang yang pernah berjumpa Nabi dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Jadi semua orang yang pernah berjumpa Nabi dalam keadaan beriman itu sahabat Nabi. Lalu sahabat tanya, yang ikhwanmu itu siapa ya Rasul? Kata Rasulullah, ikhwanku itu adalah umatku yang sangat mencintai aku, tetapi mereka belum pernah ketemu aku. Nah, itu yang disebut ikhwan. Jadi umat Muhammad yang mencintai beliau, tapi kita belum bertemu beliau secara fisik. Ya, mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai ikhwannya. Amin. Allahumma. Karena beliau sangat mencintai kita, sampai-sampai beliau ketika akan berpulang ke rahmatullah, yang selalu disebutnya umatku, umatku, ummati, ummati, umatku, umatku. Dia tidak menyebut istrinya, tak menyebut anaknya, tak menyebut hartanya, enggak. Yang disebutnya kita. Nah, begitulah kecintaan beliau kepada kita. Oleh karena itu sangat pantas kalau kita juga mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa buktinya kita mencintai beliau? Kata Rasul SAW, man ahabba syai' fahuwa aktsaru dzikruh. Siapa orang mencintai sesuatu, maka sesuatu itu sering disebut-sebut cirinya. Jadi tanda orang mencintai sesuatu, sesuatu yang dicintai itu sering disebut. Jadi kalau orang setiap ngobrol, dia cerita tentang istrinya, oh, kalau istri saya, kalau masaknya begini, begitu, begini, begitu, itu tanda cinta betul sama istrinya. Kalau yang setiap ngobrol anaknya yang dia ceritakan, kayaknya habis baterai ya. Kalau orang setiap ngobrol yang diceritakan anaknya, berarti cinta banget dia sama anaknya. Kalau setiap ngobrol jabatan yang dia ceritakan, itu artinya dia cinta banget, menguasai betul dengan jabatannya. Jadi ciri orang mencintai sesuatu itu sesuatu sering disebut. Nah, kalau kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nama Rasul selalu kita sebut. Nah, menyebutnya tentu banyak baca sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Minimal ketika disebut nama beliau Muhammad, kita sambung dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Canda kita cinta kepada Rasul. Cinta kita kepada Allah, maka nama Allah sering disebut. Artinya banyak berzikir. Banyak zikir, kita banyak mencintai. Itu tandanya kita mencintai Allah. Ya. Alamatu hubbillah, hubbi zikrillah.
Wa alamatu ghadbillah ghadbi zikrillah. Tanda orang mencintai Allah senang zikir. Tanda orang benci kepada Allah benci sama zikir. Jadi kalau orang sudah benci sama zikir, itu artinya dia sudah benci sama Allah. Nah, tanda orang cinta sama Allah, maka sering zikir, banyak berzikir. Kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah pun mencintai kita. Sesuai dengan pepatah kita orang Lampung, kini ku kawai handak, nyak kawai handak muneh. Kini ku gering denyak, nyak gering diku muneh. Cuma kadang-kadang pantun itu hanya digunakan mudah-mudi. Nah, sekarang kita gunakan sebagai orang tua. Kalau kita mencintai Allah, Allah pasti mencintai kita juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, kehadiran kita dalam memperingati hari kelahiran Nabi SAW ini, kita mengevaluasi diri. Apakah sunnah yang beliau sampaikan sudah kita jalankan atau belum? Kalau sudah lengkap apa belum? Kalau sudah lengkap, nah kita pertahankan. Kalau belum, kita lengkapi. Kalau memang sunnahnya belum kita jalankan, ke depan pasti kita jalankan. Jadi kita perlu mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Bagi siapa? Bagi siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, yang ingin kembali kepada Allah. Saya kan nggak tahu juga Bapak Ibu ini ingin kembali ke Allah apa enggak. Ibu-ibu mau kembali ke Allah apa enggak? Mau cepat apa mau lambat? Lambat. Nah, bagaimana kalau kita doakan saja supaya cepat saja? Sebab kalau orang sudah kembali ke Allah, itu biasanya ada titelnya. Almarhum kepada laki-laki, almarhumah kalau perempuan. Kalau coba kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu ini cepat almarhumah. Amin. Nggak mau. Nah. Kalau begitu bapak-bapak aja didoakan. Mudah-mudahan bapak-bapak cepat almarhum. Amin. Nggak mau juga. Didoakan ibu-ibunya, bapak nggak mau mengaminkan. Didoakan bapaknya, ibu nggak mau mengaminkan. Kenapa? Sebab persepsi kita, kalau sudah almarhum dan almarhumah itu mati kan? Ya makanya nggak mau ngaminin. Tapi kalau kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Rahim, itu penyayang. Ibu-ibu yang disayangi bahasa Arabnya apa? Almarhumah. Bapak-bapak yang disayangi bahasa Arabnya almarhum. Sekarang saya tanya, ibu-ibu mau nggak disayangi Allah? Mau. Bahasa Arabnya apa tadi? Almarhumah. Nah makanya didoain mudah-mudahan cepat almarhumah, dia disayangi Allah. Cuman kita ini kadang-kadang memahami kembali ke Allah itu ya mati itu. Nah. Maka setiap ada pengumuman kematian di masjid selalu diawali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau tempat saya, nggak tahu kalau di sini. Sama Pak? Ya, nggak beda. Aja. Tapi pertanyaannya, kapan sih kita kembali ke Allah? Apa mati itu kembali ke Allah? Enggak. Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau begitu kapan kita kembali ke Allah? Mulai lahir sampai mati. Ini waktunya kita kembali ke Allah itu sampai kematian datang.
Kalau sampai kematian datang kita belum kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal balik. Kalau nggak kenal Allah ketika kita masih hidup sekarang ini, sampai mati nggak kenal Allah, sampai akhirat nggak bakal kenal. Makanya jangan dipahami kematian itu kembali ke Allah. Ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kapan kita kembali ke Allah? Sebelum kematian datang. Sekarang. Ya. Siapa yang kembali ke Allah itu? Ya kita. Apanya kita yang harus kembali ke Allah? Kok bisa sekarang? Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks kajian tasawuf, gitu ya, itu diri kita ini ada 4 lapis. Nah, diri Bapak Ibu kita semua 4 lapis. Yang pertama tubuh, yang kedua hati, yang ketiga nyawa, yang keempat rahasia diri. Nah, semua kita punya, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Nah, 4 inilah yang harus kembali ke Allah itu. Makanya sebelum mati, tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, artinya apa? Aktivitas dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang perintahnya kita laksanakan, yang larangannya kita tinggalkan. Yang haram kita buang, yang halal kita ambil. Kalau itu sudah kita laksanakan, ini namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Maka kata orang tua-tua kita, selesaikan syariatnya dulu. Artinya kerja tubuh. Ya, itu yang selesaikan dulu. Ya. Nah, setelah kita jalankan itu, tubuh kembali ke Allah ini, yang halal ambil, yang haram buang, perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Kalau itu sudah kita jalankan, inilah yang disebut tubuh yang sudah kembali ke Allah. Kalau sudah begitu, alhamdulillah, tinggal kita pertahankan saja. Nah, jangan sampai tergelincir. Sebab iblis itu selalu menggoda, Bapak Ibu. Nah, iblis ini kan penggoda. Nah, jadi iblis itu sengaja dibuat oleh Allah untuk menggoda kita. Jangan dikira kalau orang yang sudah taat ibadahnya enggak digoda lagi sama iblis, belum tentu, Pak. Ya, jangan dikira kalau orang banyak ilmunya enggak tergoda lagi sama iblis, enggak. Orang yang tidak bisa digoda iblis itu kalau ingat Allah, baru iblis nggak bisa menggoda. Walaupun tinggi ibadah sholatnya, tapi kalau hatinya nggak ingat Allah, nah ini makan empuk sama iblis. Pernah dulu Bapak Ibu, Rasul mau masuk masjid, di pintu itu ada seorang laki-laki duduk di tengah-tengah pintu, ditegur sama Rasul, jangan duduk di pintu, masuk, kalau nggak keluar. Mendengar ada suara, laki-laki itu noleh, nggak taunya Rasul. Laki-laki itu ngomong, ya Muhammad, ada apa? Saya ini iblis. Iblis? Iya. Kenapa kamu duduk di pintu? Dari tadi saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid itu. Cuman terus terang saya takut sama yang lagi tidur di sampingnya. Lah, kata Rasul, kamu ini kok takut sama orang yang tidur, enggak takut sama orang yang sholat. Kenapa? Ya Muhammad, kalau yang tidur itu badannya saja yang terbujur, tapi hatinya ingat terus ke Allah, zikir terus hatinya. Saya takut enggak bisa dekat. Kalau dekat hancur saya, kebakar saya. Tapi kalau yang sholat itu badannya saja yang tunggang-tunggi itu, hatinya kemana-mana. Nah ini makanan saya ini. Jadi iblis itu lebih takut sama orang tidur tapi hatinya ingat Allah daripada orang sholat tapi hatinya tidak ingat kepada Allah. Nah makanya setelah kita selesai membenahi yang tubuh ini, benahilah di dalam hati. Ya. Supaya hati itu kembali ke Allah. Ya. Setelah hati kembali ke Allah, ya,
maka hati itu tak tersangkut dengan apa dan siapa kecuali hanya ke Allah saja. Nggak nyangkut lagi hati itu ke yang lain. Tak tersangkut dengan duit, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan pahala, tak tersangkut dengan pujian, tak tersangkut dengan cacian. Lost. Hati hanya tersangkut ke Allah saja. Ya. Kita ini kan banyak tersangkutnya. Nyangkut hati kita ke duit, nyangkut hati kita ini ke harta, nyangkut ke jabatan, nyangkut ke pujian. Coba misalnya datang kita nggak ditegur orang tersinggung. Kita ngasih sedekah, orang tak terima kasih sama kita, tersinggung. Itu masih nyangkut. Gimana membersihkan hati itu tak tersangkut dengan apa dan siapa kecuali kepada Allah saja. Nah, bagaimana cara memanage hati supaya hati kembali ke Allah? Sebab hati itu bukan milik kita, Bapak Ibu. Hati itu milik Allah. Ya, kan? Hati itu milik Allah, maka harus kembali ke Allah. Ya. Hati yang kembali ke Allah itu artinya hati yang tidak tersangkut dengan apa dan siapa kecuali kepada Allah saja. Kalau itu sudah, alhamdulillah berhasil. Tapi untuk menghilangkan sangkutan hati ini tidak mudah. Ya, walaupun profesor, doktor saja belum tentu ya bisa menghilangkan sangkutan hatinya. Ya, dan maka tidak gampang. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, jadi kalau ingin membersihkan hati pakai zikir. Zikir itu banyak, ya. Ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat, macam-macam. Baca Quran zikir, baca tasbih zikir, sedekah zikir, salat zikir, haji zikir. Segala perkataan dan perbuatan yang diberi pahala bagi yang mengerjakan itu zikir. Dari sekian banyak zikir, afdhalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini zikir yang paling afdal. La ilaha illallah. Oleh karena itu maka kita gunakan dulu zikir kalimat la ilaha illallah itu sesuai dengan anjuran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Jangan sedikit. Banyak-banyak. Kenapa harus banyak? Supaya lidah terbiasa nyebut la ilaha illallah. Kenapa harus terbiasa? Sebab kata Nabi, matan nas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Jadi kalau lidah kita sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mendekati kematian nanti menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau lidah bisa nyebut la ilaha illallah dalam mendekati kematian, kata Nabi masuk surga. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Nah, jadi kalau masih sehat begini jarang-jarang nyebut la ilaha illallah, khawatir nggak muncul itu ketika orang akan mati. Maka kita perlu biasakan dulu nyebut la ilaha illallah ketika kita akan meninggal nanti, insya Allah akan menyebut kalimat la ilaha illallah karena sudah terbiasa. Nah, makanya Nabi menganjurkan biasakan dulu. Cuman dalam rangka kita menyebut kalimat la ilaha illallah ini ada dua macam.
Ada namanya zikir hasanat, ada namanya zikir darajat. Kalau zikir hasanat, asal nyebut la ilaha illallah tanpa metoda, tanpa cara, tanpa guru. Tahu kita kalimat sebut la ilaha illallah, insya Allah dapat pahala. Ya. Tapi untuk meningkatkan martabat kita di hadapan Allah, membersihkan hati kita sulit. Harus pakai metoda. Nah, metoda itulah yang disebut tarekat namanya. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar zikir untuk membersihkan hati. Nah, supaya hati kita bersih, maka kita ngamalkan zikir la ilaha illallah. Tetapi dalam pengamalan itu mesti bersanad. Nah, kita harus ada sanadnya. Bapak, Ibu ngamalkan zikir la ilaha illallah itu belajarnya dari mana? Oh, dari si Anu. Si Anu ini belajar dari mana? Dari si B belajar di mana? Si C belajar di mana? Si D. Terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, makanya kita harus ngambil talqin zikir. Cuman orang kadang-kadang ketakutan. Jangan talqin zikir itu, nanti dikubur dulu baru talqin. Kalau itu mah talqin mayat namanya, bukan talqin zikir. Talqin itu artinya belajar. Talqin zikir, belajar cara berzikir. Nah, kalau kita sudah tahu cara berzikirnya, ini kita sudah bersanad. Kenapa? Karena kita sudah ngambilnya dari guru ke guru, guru ke guru, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, di tempat kita ini ada wakil talqin, ada Ustadz Fathur Razak. Alhamdulillah, Allah takdirkan beliau ya membimbing jamaah untuk usul kepada Allah. Ya, kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, wajib bagi setiap orang untuk mencari guru yang dapat membimbing ruhanianya usul kepada Allah. Wajib, bukan sunnah, wajib. Kenapa wajib? Karena semua orang wajib kembali ke Allah. Di Tenggarai tidak bisa kembali kepada Allah kecuali ada pembimbing. Dalam istilah kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak akan tercapai melainkan dengan satu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib juga. Kembali ke Allah wajib, tidak bisa kembali tanpa pembimbing. Maka mencari seorang pembimbing hukumnya wajib. Makanya kata beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, kalau kamu sudah menemukan seorang pembimbing yang dapat membawa ruhaniyah mengusul kepada Allah, jangan tinggalkan dia sebelum ruhnya dibawanya menghadap kepada Allah. Nah, artinya jangan sampai kita tidak mendapatkan bimbingan. Nah, tetapi ini tentu pilihan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita diberi Allah petunjuk, ya, ada 3 syaratnya. Ya, kalau kita dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, akan dinaikkan oleh Allah, pasti ada 3 syarat. Yang pertama, ada kemauan hati kita untuk belajar zikir. Nah, ini dulu, ya, ada maunya. Nah, maunya itu nggak bisa dibuat-buat, Bapak Ibu. Ada kemauan hati kita untuk belajar zikir. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengajarkan. Kita mau tapi nggak ada yang mengajarkan, nggak bisa. Sebab belajar zikir itu tidak semua ustadz bisa mengajarkan. Ya, hanya orang-orang yang mendapat ijazah dari gurunya untuk mengajarkan zikir. Itu yang disebut dengan mursyid. Di bawah mursyid ada namanya wakil talqin. Nah, wakil talqin inilah ya yang bisa mengajarkan kepada hamba Allah yang membutuhkan. Alhamdulillah, di tempat kita ini ada Ustadz Fathur Razak. Di Tanjung Karta, alhamdulillah ada Kiai Haji Ustadz Syiaruddin. Nah, ini kita manfaatkan, kesempatan itu jangan disia-siakan. So, gak gampang Bapak Ibu
mencari guru mursyid itu, kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, lebih sulit daripada mencari belerang merah. Susah mencari belerang merah itu karena jarang. Cuman kalau kita sudah ketemu, kita tahu itu belerang merah karena belerang warnanya merah. Tapi kalau mencari guru mursyid, di mana susahnya? Yang mursyid tidak pernah ngaku dirinya mursyid. Sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu juga mursyid. Nah, di situ susahnya. Nah, jadi kalau karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah ada maunya, ketemu dengan seorang guru yang dapat mengajarnya, itu menunjukkan Allah sudah memberi petunjuk. Tinggal satu lagi, ada kesempatan untuk belajar. Ada dulu Bapak Ibu, orangnya mau betul belajar zikir. Ya, tapi wakil talqinnya belum ada. Nunggu dari Suryalaya waktu itu, ya. Karena di Lampung belum ada wakil talqin. Ya, nunggu setiap bulan, tunggu waktu manakib datang, belum juga datang. Sampai 3 bulan belum datang, 4 bulan belum datang, sampai 6 bulan nunggu wakil talqin belum datang. Kan dia mau betul itu, ya. Ya. Pada saatnya wakil talqin datang, cuman yang bersangkutan nggak datang. Nah, nggak jadi. Ya, wakil talqin ada, orangnya juga mau, cuman kesempatan nggak ada. Orangnya lagi keluar kota, nggak jadi. Itu artinya Allah belum mengizinkan. Jadi kalau Allah sudah mengizinkan, pasti dipertemukan dengan 3 hal ini. Hati kita mau, yang ngajarnya ada, kesempatan ada. Nah, kalau itu sudah timbul, sudah terjadi, jangan disia-siakan. Itu artinya Allah memilih kita. Jadi yang ikut tarfin zikir itu bukan kebetulan, pilihan. Pilihan, dipilih oleh Allah. Manusia di dunia banyak Bapak Ibu, tidak semuanya beriman. Yang beriman banyak, tidak semuanya yang takwa. Yang takwa banyak, belum tentu ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu mesti pakai zikir. Ya. Al-amal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal perbuatan yang kamu lakukan tidak ubahnya seperti patung. Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada mulut tak bisa bicara, ada kaki tak bisa melangkah, itu patung. Kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amalan itu adalah sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Apa itu rahasia ikhlas? Zikir. Zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Nah, maka perlu kita belajar zikir, belajar tasawuf, ya, belajar hakikat. Tapi ada orang ketakutan, jangan belajar tasawuf, gila kamu nanti. Jangan belajar tarekat, gila kamu nanti. Padahal banyak benar orang gila tak pernah belajar tarekat. Ada nggak orang gila di pasar itu? Ada. Ya. Cuman di kita, itu yang pertama ya. Kadang-kadang orang takut belajar tasawuf, takut belajar tarekat, takut gila. Padahal banyak orang gila tapi tak pernah belajar tasawuf, tak pernah belajar tarekat. Jadi kita dibodoh-bodohin. Ya. Jangan belajar tarekat, itu bid'ah. Gitu ya. Sedangkan yang ngomong bid'ah itu pun tentu belum tahu persis dia apa itu tarekat. Ada dulu Bapak Ibu waktu saya masih mondok di Sumatera Barat, saya mondoknya di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Jamil, jauh Padang Panjang. Ya. Buya Syekh Muhammad Dalil Sarif Datuk Meninjur. Ya. Qaddasallahu sirr aziz. Jadi dulu beliau cerita, ada ustadz kata beliau datang dari Padang Panjang. Dia ngomong, Buya ngajarkan tarekat. Oh ya, saya bilang kata Buya. Kata orang itu, jangan Buya, itu bid'ah. Ya, itu bid'ah, nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, nggak ada ayat, nggak ada hadisnya. Jadi Buya diam aja. Kamu belajar tarekat dari siapa? Kata Buya. Kata orang itu, saya nggak pernah belajar tarekat. Saya cuma baca buku. Kalau baca buku itu bukan belajar tarekat.
itu baca pendapat orang. Kalau mau belajar tarekat, cari gurunya dulu. Kata, kalau kamu sudah belajar tarekat, kamu nilai. Bagaimana kamu beri penilaian? Kamu sendiri tak tahu, kata Buya. Lalu Ustaz tadi bilang, baik Buya, saya mau belajar sama Buya. Tapi janji katanya, kalau menilai saya sudah belajar, saya nilai nanti salah, Buya siap untuk tinggalkan tarekat itu. Sebaliknya kata Buya, kalau itu benar, kamu harus dakwahkan, harus ceramahkan kemana-mana. Siap katanya, ya udah, talqin zikir, belajar zikir. Begitu sudah talqin zikir, beberapa bulan kemudian keliling Sumatera Barat menyampaikan belajar tarekat itu hukumnya wajib. Berbalik 180 derajat. Itu artinya apa? Banyak orang membidahkan karena dia sendiri nggak paham begitu. Jadi kita jangan terpancing dengan orang-orang yang nggak senang dengan tarekat. Kadang-kadang dia sendiri belum pernah belajar gitu ya. Nah, oleh karena itu bertanyalah kepada mereka yang ahlinya. Kalau hati kita sudah terpaut hanya kepada Allah saja, itu artinya hati sudah kembali kepada Allah. Tinggal selanjutnya nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, nyawa itu ruh namanya. Jadi ruh kita itu Bapak Ibu ya, kalau dia menghidupkan, nyawa namanya. Kalau dia memilah antara benar dan salah, itu pikir namanya, akal. Kalau dia memahami, maka disebut hati namanya. Kalau dia melihat, basor namanya. Kalau dia mendengar, sama namanya. Kalau dia punya kemauan, nafsu namanya. Ya ruh itulah. Saya tanya, Bapak Ibu punya ruh apa enggak? Punya enggak? Alhamdulillah. Dapat dari mana? Nah, ibu-ibu punya ruh? Punya. Dapat dari mana? Pernah bikin ruh? Enggak. Pernah beli? Dari mana dapat? Kalau begitu yang punya siapa? Allah yang punya. Kita enggak punya. Cuma kita aja yang ngaku-ngaku punya. Ada ya. Nah, disinilah kesalahan kita dalam berintikad. Enggak punya, ngaku punya, dipinjamin, merasa memiliki. Gitu. Fanafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Kutiupkan ruhku. Berarti ruhnya siapa? Ruhnya Allah, bukan ruh kita. Kita enggak punya ruh enggak. Cuman kita saja yang ngaku-ngaku punya, padahal itu punya Allah. Nah, kita melihat, Bapak Ibu melihat enggak? Melihat pakai apa? Pakai mata. Mata melihat apa tidak? Mayat punya mata apa enggak? Mata mayat melihat apa tidak? Berarti bukan mata yang melihat. Ada kan? Ya. Kalau mata ini yang melihat, mestinya mayat masih bisa melihat. Kenapa? Karena mata mayat tidak copot, masih bagus. Cuman mata mayat sudah tak melihat lagi. Itu menunjukkan mata tidak melihat. Yang melihat itu apa? Basor. Basor itu punya siapa? Punya Allah. Kalau begitu yang punya penglihatan siapa? Allah. Nah, cuma kita saja yang ngaku-ngaku punya. Nah, di sini kita perlu mengkaji ilmu tauhid itu lebih jauh lagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Makanya ketika kita akan mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ada 9 poin yang perlu kita ikuti, yang mungkin sudah sering kita lantunkan dalam doa. Coba kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah. Ini 9 poin yang perlu kita contoh dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Awalan, akhiran, zahiran, batinan.
ini urusan ke dalam, hakikat namanya. Ya dah. Qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan solehah itu urusan di luar, syariat namanya. Nah, jadi kita mencontoh Nabi itu syariat dan hakikat. Jangan hanya syariatnya saja, hakikatnya juga harus kita contoh. Nah, yang banyak di kita ini habis waktu kita untuk ngaji, tapi yang kita kaji selalu ngubek-ubek syariat itu. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Itu aja. Yang ke dalam, ketakutan. Jangan belajar hakikat, nanti gila. Nah, jangan belajar tasawuf, nanti kamu nggak sholat lagi. Nah, ini yang rusak Bapak Ibu. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa nyalahkan juga, ya, orang tidak mau belajar tasawuf. Kenapa? Karena memperhatikan dan mendengar orang yang sudah belajar tasawuf sudah nggak sholat lagi, sudah nggak puasa. Nah, itu orang ketakutan. Padahal sebenarnya itu salah persepsi. Ada memang di antara guru-guru yang nyampaikan kepada muridnya, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Nah, ini kadang-kadang ditelan mentah-mentah. Padahal yang bicara itu guru hakikat dengan bahasa hakikat. Tentu kita pahami juga secara hakikat. Jangan sampai bahasa hakikat dipahami secara syariat. Nah, nggak kena. Maka istilah saya, di lapangan mana kita berada harus disesuaikan dengan permainan. Di lapangan bola kaki, main bola kaki, jangan main pingpong di situ. Kebesaran lapangannya, atau main poli. Ya. Di lapangan poli, main poli, jangan main bola kaki di situ. Artinya, ketika kita berada di lapangan syariat, bicara secara syariat. Ketika bicara hakikat, kita berpikir secara hakikat. Jadi kalau kita nemukan, mendengar, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksudnya apa? Kamu tidak boleh mengaku kamu yang sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat. Kalau masih mengaku kita yang sholat, itu belum ma'rifat namanya. Kan bahasanya gitu. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Tidak boleh lagi mengaku kamu yang sholat. Bagaimana mungkin kita yang sholat? Fasilitas yang kita pakai milik Allah semua, Pak. Bapak Ibu kalau sholat biasanya berdiri apa duduk? Berdiri. Kenapa bisa berdiri? Karena kuat berdiri. Kuat itu namanya kodrat. Ya, dari mana dapat? Punya Allah. Kodrat punya Allah. Yang punya Bapak Ibu mana? Nggak ada kan? Bapak Ibu kita, ya, kalau sholat baca bacaan dalam sholat, Fatihahnya, tasbihnya, syahadat, sholawat kita baca. Karena kita tahu, ya tak? Bapak Ibu tahu itu ilmu siapa itu? Ilmunya Allah. Coba kalau nggak dikasih tahu Allah, nggak tahu nggak? Contohnya, ini warna apa menurut Bapak Ibu? Hitam. Menurut Allah ini warna apa? Hah? Ini kata ibu bapak, ini warnanya hitam. Kalau menurut Allah ini warna apa? Ya hitam juga. Kenapa hitam? Karena kita tahu ini hitam karena dikasih tahu sama Allah. Belum dikasih Allah tahu dulu, kita nggak tahu ini warna apa. Mau bukti, tanya sama jabang bayi baru lahir. Jabang bayi, ini warna apa? Nggak tahu dia. Nah begitu dikasih tahu sama Allah, nah baru oh ini warna hitam, oh ini putih, oh ini meja, ini gelas. Ya dah. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar banyak nama kepada Adam itu. Allah yang ngajar. Kalau begitu Allah yang punya ilmu, bukan kita, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itulah maka
kita mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dua hal, syariat dan hakikat. Syariat tanpa hakikat bangkai, sama dengan tubuh tak bernyawa. Ya, kalau syariat tanpa hakikat tidak ubahnya seperti bangkai. Ya, kenapa? Ibarat tubuh tidak bernyawa. Saya ambil contoh, ya kan? Siapa yang mau contohnya nih? Papa tuh Razak aja lah. Ini beliau ini misal, ini contoh, gitu ya. Ada dua orang gadis. Ini gadis ya. Yang satu tinggi semampai, rambut sebahu, kulitnya bagaikan kapas, putih bagaikan kapas, alis bagaikan semut beriring, betis bagaikan pau di layar. Yang satu gemuk pendek hitam. Nah, cuman yang gemuk pendek itu ada ruhnya, ada nyawanya. Yang tinggi semampai enggak ada nyawanya. Kalau bapak-bapak suruh milih, milih yang mana? Milih yang tinggi semampai, kulitnya putih, rambut sebahu, atau milih yang gemuk pendek hitam? Enggak ada yang dipilih katanya. Ya. Mendingan yang gemuk pendek hitam bisa disuruh-suruh, ada ruhnya. Tapi yang satu boneka, Pak. Boneka, nggak bisa disuruh-suruh, ngajak ngobrol nggak bisa. Ya. Jadi artinya kita ini hidup karena adanya ruh kita itulah. Jadi kalau kita pakai ada tubuh tidak ada ruhnya, ya itu tadi boneka tadi. Ya. Oleh karena itulah hakikat itu ibarat nyawanya syariat. Maka sering saya katakan sama jamaah di Arafah, ya, kita belajar tasawuf itu bukan meninggalkan syariat, tetapi menyempurnakan syariat. So dalam rukun agama kan 3, Islam, iman, dan ihsan. Nah, kalau ditanya rukun agama ada berapa? Ya 3 ini, Islam, iman, dan ihsan. Ini satu kesatuan, nggak boleh ditinggal salah satu. Tinggal salah satu rusak yang lain. Islam ibarat kulit, iman ibarat isi, ihsan ibarat rasa. Di kulit, isi, dan rasa. Ini tiga-tiganya perlu. Kulit diperlukan membungkus isi. Isi diperlukan menyimpan rasa. Yang dinikmati rasa. Ada orang, saya pokoknya syariat aja, nggak mau bertarekat, ya silakan aja, kulitnya aja. Mendingan kalau kulit mangga, apa kulit apel, kulit doren, apa nggak bengkak-bengkak bibir itu. Makanya kita bertengkar terus. Kenapa? Karena yang kita bicarakan terus kulit-kulit terus. Ini sah, ini batal, ini halal, ini haram. Nah, itu aja. Makanya gontok-gontokan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kulit itu sangat diperlukan untuk membungkus isi. Isi diperlukan untuk menyimpan rasa. Rasa diperlukan untuk dinikmati. Bagus kulit, kalau nggak ada isi, mau makan apa? Ada di bambu kuning itu, Pak, doren. Bagus betul, tampuknya bagus, durinya nggak ada yang lecet satupun, nggak ada ulat-ulat, nggak ada. Murah lagi, cuma 15.000. Belah kosong, plastik. Itu bagus kulit, nggak ada isi. Ada yang bagus kulit, ada isi, tapi nggak ada rasa. Doren dimakan gajah. Ya, kata orang, gajah itu kalau makan doren ditelannya aja itu. Yang diambilnya rasanya aja. Akhirnya dibuangnya lagi. Ya kan? Masih bulat-bulat. Kita buka, nggak ada rasa. Maka diperlukan kulit itu untuk membungkus isi. Maka syariat itu ibarat kulitnya.
Jangan sampai kita abaikan syariat, tetapi kita harus jaga syariat, sempurnakan syariat, dan kita sempurnakan isi supaya enak dirasa. Ada kulit nggak ada isi, nggak ada yang dimakan. Ada kulit nggak ada isi, ada kulit ada isi nggak ada rasa, nggak ada yang dinikmati. Maka tiga-tiganya diperlukan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya di Arafah, di Pondok Pesantren Arafah di Haji Mena Natar, ya, tempat anak-anak kita belajar, ya. Alhamdulillah mereka walaupun mereka belajar di SMP, ya, kita buka SMP, tapi ada MDT juga, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Di anak-anak kita yang belajar di Arafah nanti selesai dapat 2 ijazah. Ijazah SMP, ijazah MDT. SMP-nya dari Mendikbud, sedangkan MDT-nya dari Menteri Agama atau dari Kemenak, gitu ya. Nah, judulnya SMP, mata pelajaran banyak pelajaran pondok. Ya, kita belajar nahwu, tauhidnya. Maka alhamdulillah walaupun di Pondok Arafah baru tahun ketiga sekarang ini, anak-anak kelas 3 ada rata-rata sudah hafal Emriti 500 bait. Orang kadang-kadang SMA baru belajar Emriti. Di sana dari kelas 1 SMP sudah kita wajibkan hafal Emriti. Nah, sekarang yang kelas 3 SMP udah banyak yang hafal 500 bait Alfiyah. Sedangkan orang kadang-kadang ya di aliyah baru belajar, baru mulai membaca Alfiyah, di kita enggak. Saya bilang sama anak-anak, minimal kalian selesai kelas 3 SMP hafal Imriti 500 bait dan 500 bait Alfiyah. Begitu masuk kelas 1 SMA, lanjutkan 500 bait Alfiyahnya lagi. Kelas 2 SMA, kelas 3 menerjemahkan dan memahami Alfiyahnya. Nah, itu jadi kita harapkan anak-anak kita menjadi penerus Muhammad SAW. Dan itu pesan pengesabah, ya, kata pengesabah, amalkan, amankan, lestarikan. Nah, untuk melestarikan itu maka kita bentuklah pendidikan itu supaya anak-anak kita ini nanti bisa melestarikan. Bapak Ibu, ya, di kampung saya di Kerui itu banyak yang ahli tasawuf. Kita mengenal ada Serunting Sakti, ada Makhdum Sakti, ada Syekh Sufi, ada Syekh Muhammad Tahir. Itu orang-orang tasawuf semua. Belum lagi yang di tempat lain, gitu ya. Entah Lampung Selatan, Lampung Timur, banyak ahli tasawuf. Tapi kenapa kok kayak terputus, gitu? Ya. Maka saya bilang sama saya ini lagi membangkitkan batang terendam, ya, mengembalikan, ya, di Lampung gudangnya tasawuf dulu. Kenapa terputus? Karena zaman dahulu orang tua kita tidak membangun pondok pesantren. Yang ada belajar dari rumah ke rumah. Yang belajar yang sudah tua-tua. Gurunya sudah tua, muridnya juga sudah tua. Gurunya sudah meninggal, nggak ada murid yang meneruskan, akhirnya terhenti. Nah, di Jawa mereka punya pondok pesantren. Makanya walaupun gurunya sudah meninggal, anak-anak di pondok itulah yang meneruskan. Maka lestari. Maka kita di Arafah berusaha untuk melestarikan itu. Maka anak-anak kita begitu mereka masuk Arafah langsung saya talqin zikir. Amalkan zikir setiap selesai sholat fardu. Alhamdulillah sekarang ini setiap selesai sholat fardu gemuruh zikir di masjid itu. Anak-anak kita itu bahkan mimpin khataman tidak lagi jamaah yang tua-tua. Anak-anak kita itu suruh mimpin khataman. Alhamdulillah sekarang anak-anak kita banyak yang sudah hafal khataman, ya. Ada yang sudah berpuluh tahun kerja tarekat, khataman aja nggak hafal. Jangan khatam, tawasul nggak hafal. Anak-anak kita sudah bisa mereka tawasul, hafal khataman. Bahkan kita adakan manakib sendiri, ya.
perangkatnya, petugasnya anak-anak semua. Mulai protokolnya, baca Qur'annya, tambihnya, tawasulnya, mangkabahnya, termasuk ceramah anak-anak semua. Guru hanya mendengarkan dan memberi arahan. Nah, gitu. Nah, diharapkan mudah-mudahan anak-anak kita selesai mondok di Arafah, mereka pulang ke kampung, mereka bisa membimbing jamaah, membimbing masyarakat yang ada di kampungnya. Nah, insya Allah mereka semua jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah di kampung kita ini ada 4 orang kalau salah ya. Berapa orang? 3 apa 4 orang? 4 orang. Ada gurunya juga ya, dari apa nama kampungnya? Bukan Ampai. Nah, dari Limau ini ada jamaah apa namanya murid kita yang sana. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi yang sekolah di Arafah. Nah, jadi bapak-bapak yang punya anak, punya cucu yang mungkin sekarang ini baru kelas 6 SD, begitu masuk SMP, masukkan ke Arafah. Mereka dapat pelajaran umum dan pelajaran agamanya, pelajaran pondoknya. Nah, kita doakan bersama semua anak-anak yang belajar di Arafah, mudah-mudahan semuanya jadi anak yang soleh. Ibu yang saya hormati, itu yang menjadi contoh dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita bicarakan ya, terutama kita menimba hikmah dari peringatan Maulid Nabi ini. Tapi sayang kita dibatasi oleh waktu. Sekarang sudah 12 kurang 1/4. Nah, sementara masih banyak acara yang akan dilaksanakan oleh panitia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya cukupkan demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita mendapatkan petunjuk. Nah, saya dengar tadi dari Pak Ustadz Fathur Razak itu ada talqin zikir ba'da zuhur ya. Nah, jadi kalau ada yang ingin belajar zikir ya, kita sama-sama belajar. Saya masih belajar, Pak Fathur Razak juga masih belajar, sama-sama belajar. Ya, karena belajar ini sampai ke Lahat, Pak. Ya, dan kalaupun nggak sampai ke Lahat, minimal sampai Balikpapan lah. Gitu. Nggak bisa ke Lahat, ya ke Balikpapan. Kata Nabi, utulubul ilma minal mahdi ilal lahadi. Nuntut ilmu itu dari Ayun sampai ke Lahat. Nah, kejauhan di Lahat di Palembang ya sudah ke Balikpapan aja. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kesabarannya, dan saya doakan mudah-mudahan Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah lebih berkembang lagi di masa yang akan datang di tempat kita ini. Banyak hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebab kita bisa melihat dari apa katakan Rasul, siapa temanmu nanti di akhirat, nah siapa temanmu sekarang di dunia. Kalau banyak berteman dengan orang baik, insya Allah bersama-sama di surga. Tapi banyak berteman dengan orang jahat, sama-sama dalam neraka. Ya, na'udzubillah. Mudah-mudahan kumpul kita seperti ini di musholla ini, mudah tidak hanya di sini Pak, sampai ke surga kita ngumpul nanti. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya kana shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين